Emang cakep bro. Di usianya yang masuk setengah abad menurut gue nih cakep banget. Gak cuma maksud gue gila, berarti nih secara parlemen atau legislatif ya, yudikatif, itu berfungsi sesuai tupoksinya gitu. Legislatif ya lo tau lah, itu tugasnya check and balance untuk keberlangsungan demokrasi. Saat dirasa pihak eksekutifnya ini udah mulai seenak jidat gitu atas kekuasaannya, mereka akan segera rapat terus mengusulkan untuk upaya memakzulkan bahwasanya ini si eksekutif ini udah terlalu berlebihan lah. Hasil dari bersinergi kedua divisi ini melahirkan keputusan untuk pemakzulan dan penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol ini atau suaminya si Madam Kim ini. Dan mungkin ini kali pertama ya yang terjadi di Korea Selatan. Correct if me I'm wrong. Yang dimana tuh jaksa ngeluarin surat perintah penangkapan kepada presiden yang sedang menjabat. Kalau misalnya ngomongin mantan presiden Korsel yang berakhir di jeruji besi, itu udah nggak aneh lah ya. Ini statusnya tuh masih ngejabat bro. Balik lagi bareng gua di playlist terbaru tentunya ya, kuliner kutipan lintas negara. Jadi baru-baru ini dunia lagi rame bro, ngebahas tentang mantan ibu negara Korea Selatan, yaitu Kim Kyun Hee. Mudah-mudahan gue nggak salah ngomong ya, dibully gue nanti sama para penikmat drakor. Dulu tuh si Madam ini sempat viral lah di Indonesia waktu meet up bareng mantan ibu kepala negara kita juga, Bu Iriana, yang bertepatan dengan acara KTT G20. Di waktu itu banyak banget yang bilang, nih yakin umurnya tuh 50 tahun, tapi masih semulus dan secantik itu gitu kan. Kemunculannya ini bikin publik ramai lagi nih. Namun bukan karena kecantikannya yang menyentuh di usia yang hampir setengah abad ini ya, melainkan atas dugaan kasus yang menimpanya. Nah jadi Madam Kim ini bro, tiba-tiba muncullah ke publik dengan menunduk dan sempat meminta maaf lah ke publik Korea Selatan atas dugaan kasusnya itu, jadi bikin Korea Selatan tuh gaduh lah. Dia juga berjanji akan bekerja sama dengan tulus dan sekooperatif mungkin terhadap penyidik. Kasus yang pertama itu dia diduga memanipulasi saham. Ya walaupun kasusnya tuh sekitar tahun 2009 sampai 2012-an lah. Beliau tuh diduga membeli saham besar-besaran di saat harga saham tuh turun. Terus dia ngejualnya tuh di saat harganya naik. Dampaknya itu membuat rugi para investor-investor kecil. Nah cuma kasus konspirasi saham ini agak mandek sampai lakinya jadi presiden lah ya. Nah ini kan ada kesempatan buat ngebuka kasus-kasus dia yang lama lagi nih, semenjak lakinya itu atau suaminya itu dimakzulkan lah ya. Ini kali pertama lah ada salah satu presiden Korsel yang masih aktif menjabat itu ditangkap. Mungkin kalau misalnya mantan-mantan presiden banyak lah yang harus berakhir di jeruji besi selesai masa jabatannya, itu banyak. Cuma ini statusnya tuh masih jadi presiden. Nah terus yang kedua tuh ada skandal gratifikasi nih. Jadi ada yang rekam diam-diam bahwasanya Madam Kim tuh nerima barang mewah merek Dior itu dinilai sekitar 3 juta won atau kalau dirupiahkan ya sekitar 35 juta lah. Barang mewah ini dia dapatkan juga dari pendeta yang lumayan kontroversial yang sempat terjerat beberapa kasus. Sebetulnya jaksa Korsel nih sempat mau ngelakuin penyidikan terus langsung dibantah lah sama lakinya yang di saat itu menjabat jadi presiden bahwasannya itu cuma hadiah biasa. Tapi ya publik itu menganggap adalah bentuk suap. Terus kasus yang ketiga bro, cawe-cawe politik. Jadi di partai Pak Yoon Suk Yeol ini untuk pencalonan legislatif itu dipegang kendali penuh sama ibu negara. Bagi masyarakat sipil ini jelas dianggap terlalu sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Terus kasus yang keempat bro, itu ada pemalsuan tesis. Jadi di saat dia mau ngambil gelar master, tesisnya itu boleh ngopi lah. Nah cuma si pihak universitas itu membantah, maksudnya nggak ada unsur plagiarisme yang dianggap plagiarisme sepenuhnya. Dianggapnya tuh masih kutipan-kutipan. Untuk kasus tesis plagiarisme ini, masyarakat sipil Korea meragukan lah dengan hasil penyelidikannya. Jadi secara keseluruhan dia tuh lagi ngalamin banyak tuduhan saat lakinya udah mendekam di penjara. Nah mungkin teman-teman juga tahu nih kasusnya. Yang belum familiar atau belum tahu kasus suaminya ini atau mantan presiden Korsel ini, dia tuh ngedeklarasiin darurat militer. Dia bilang tindakan ini tuh semata-mata untuk melindungi demokrasi yang liberal yang ada di Korsel. Reasoning dia buat ngedeklarasiin darurat militer aja itu menurut masyarakat sipil sama parlemen udah nggak make sense. Situasi Korsel tuh bukan lagi dalam keadaan perang, lu nggak perlu ngadain darurat militer gitu kan. Nah masyarakat sipil mikirnya itu tuh semata-mata pengen ngelindungi kekuasaannya aja. Atas tindakan yang mengerahkan militer ini, presiden tuh dapat kecaman lah dari legislatif. Yang bikin legislatif sama masyarakat sipilnya tuh marah, Presiden Yoon Suk Yeol ini malah nuduh ngebabi buta lah. Bahkan secara terang-terangan mantan presiden Korsel ini bilang bahwasannya ini kediktatoran legislatif untuk melumpuhkan sistem pemerintahan dan peradilan. Terus mulai dari anggaran negara hampir sepenuhnya dipantau secara langsung lah.
memang tugas legislatif kan seperti itu kalau di negara demokrasi. Emang di negara, lu berharap gue nyebutin negara apa nih? Nggak. Nah, di sini mulai nih upaya buat memakzulkan Yoon Suk Yeol ini. Tanggal 14 Desember, Parlemen Korea Selatan minta usulan lah dari mayoritas yang ada di parlemen. Ya walaupun mayoritas memang oposisi sih. Poinnya di hari itu mayoritas parlemen tuh setuju untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol ini. 14 Desember sampai ke 4 April ini, usulan tentang memakzulkan Yoon Suk Yeol ini diteruskanlah ke Mahkamah Konstitusi. Selama proses pelaporan ini, jabatan Yoon Suk Yeol itu ditangguhkan dan digantikan sementara sama Perdana Menteri Han Duck-soo. Jadi mengambil alih tugasnya sementara si Perdana Menteri ini. Nah, di 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi ini menguatkan keputusan parlemen bahwasannya si Yoon Suk Yeol ini bersalah karena melanggar konstitusi. Nah, keputusan ini pun yang membuat dia dicopot jabatannya sebagai presiden.